wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Mila Susanti dari kelas PGMI 4B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kode etik guru. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah profesi dan etika keguruan pada tugas ke-6. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasannya. Materi yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi kode etik guru. Kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya, serta menghindari larangan-larangannya tentang apa yang tidak boleh dilakukan atau tentang apa yang tidak boleh diperbuat. Tidak saja dalam menjalankan tugas sebagai profesi, tetapi kode etik tersebut juga harus dilakukan di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik profesi adalah pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Tujuan yang kedua yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan tersebut mencakup kesejahteraan lahir, bisa berupa material, maupun kesejahteraan batin seperti spiritual, emosi, dan mental. Tujuan yang ketiga yaitu pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku dan yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan teman rekan profesinya. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan yang kelima yaitu untuk meningkatkan profesi. Kode etika memuat norma-norma dan aturan para anggotanya, selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Tujuan yang keenam yaitu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Selanjutnya, ada 3 fungsi dari kode etik guru. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Fungsi yang kedua, yaitu sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi tersebut. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu penetapan kode etik dan sanksi pelanggarannya. Penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh perorangan, tetapi harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Sehingga orang-orang yang bukan atau yang tidak anggota profesi tidak dapat dikenakan aturan yang ada di dalam kode etik tersebut. Apabila ada orang yang menjalankan suatu profesi, maka secara otomatis akan tergabung dalam suatu organisasi. Maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik. Karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik, maka akan dikenakan sanksi. Karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, serta perbuatan, maka sanksinya berupa sanksi moral pula. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan, kehormatan, atau komisi yang dibentuk secara khusus. Materi selanjutnya yaitu Kode Etik Guru Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kode Etik Guru Indonesia. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia yang seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran secara profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. Selanjutnya, yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Kode etik yang kelima yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid
dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap sebuah pendidikan. Kode etik yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Kode etik yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Dengan adanya kode etik guru di Indonesia, diharapkan dapat memajukan pendidikan nasional, sebab kode etik guru yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.